Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya itu sebetulnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Pengacara. Lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen, dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim PID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya artinya tidak bisa diakses oleh publik. Antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana, hampir semua data surat pribadi, kesehatan, surat calon pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu ya. Terus? Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019, data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Nah, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi itu, memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan, itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh, ijazah gimana? Ijazah itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa, itu tidak Tapi dengan SK yang baru total nggak boleh? Tidak boleh, tidak bisa. Sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Dasar hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang? Pilpres masih lama. Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum, landasan hukumnya ada nggak? Misalnya laporan harta kekayaan. Itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh? Nah, ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang? Siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK, misalnya dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Perlindungan Data Pribadi, ini malah tidak bisa dibuka. Karena ya sudah dilakukan juga uji konsekuensi. Jadi dari Bapak sebagai mantan Ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui dengan melakukan uji konsekuensi. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Gitu. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU, apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU untuk diterapkan. Rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tetapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya? Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya rombongan termul apapun dia dilakukan dengan cara apapun. Ya, rakyat pemilih baru belakangan ini kalau Jokowi dan Gibran ini ijazahnya nggak jelas, kefasahannya berarti termasuk ini KPU penjahat seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau KPU aja carut marut, insya Allah tahu 2029 pemilu kelak rakyat udah nggak percaya dengan pemilu lagi kalau kasus ini belum bisa diungkap. Ya, jadi teman-teman, solusi yang paling akurat KPU dinepalkan saja. Ya, karena telah membela Jokowi dan tidak meneliti ijazah Jokowi waktu melamar jadi presiden. Ya,
Sebagian rakyat termasuk di dalamnya pejabat dan lain-lain jelas bahwa KPU masih dalam kendali. Yang diinginkan pesanan seseorang, kita wajib kritis dengan kasus ini. KPU Negara Republik Indonesia patut dinyatakan netralitasnya. Jadi KPU berikan pada keluargamu rezeki yang halal. Ya, semoga Allah kita semua terhindar dari rezeki yang tak halal yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi ini negara besar, orang cerdas dan jujur, banyak hebatnya. Negara sebesar ini diobok-obok orang jadi ganjang-ganjing. Ya, seumur hidupku dan berganting presiden baru ini terjadi. Ya, karena Jokowi juga telah membohongin para rakyat, makanya mereka sangat heran. Ya, baru kali ini terjadi suatu kebohongan yang telah dilakukan Jokowi ini. Mereka sangat heran ya teman-teman. Jadi KPU sudah ditutup mulutnya sehingga Gibran persyaratan untuk jadi wapres diloloskan. Ya, wapres yang lahirnya haram dari peraturan MK nggak kompeten. Ya, sebaiknya mundur jadi wapres lebih baik. Berbenah diri lagi baru maju lagi tahun 2029. Ya, semakin banyak orang yang pikirannya semakin error gara-gara jabatan. Ya, mereka mengira ketika mau mencalonkan diri itu tidak memakai palsu. Ya, semua yang mau melamar itu harus pakai ijazah ya teman-teman. Jangan memalsukan ijazah kamu yang sebenar-benarnya. Jadi semua info tentang penjabat publik harus terbuka untuk umum kecuali info rekam medisnya. Kalau angka-angka dalam ijazah tidak boleh dibuka untuk rakyat. Jadi berarti rakyat juga berhak menolak untuk menunjukkannya jika diminta saat mencari pekerjaan. Adil toh, pemimpin harus menjadi contoh kan. Jadi mereka mengharapkan supaya tidak terjadi ke depannya seperti pemimpin kita si Jokowi ini karena telah menipu dan memalsukan ijazahnya dengan mencalonkan dirinya sebagai seorang presiden. Jadi hanya iblis yang tidak mau tobat dan berbuat baik terus menjerumuskan pengikutnya. Ya, jadi kalau perkara sudah masuk ke pengadilan, disitulah sandiwara hukum. Bermain jaksa, hakim, pengacara sebagai aktor utama tentu bayarannya sangat tinggi. Rakyat hanya sebagai penonton. Jadi harusnya dari awal pencalon ijazah diperiksa layak apa enggak jadi pemilih. Ya, kenapa bukan dari dulu diperiksa ijazahnya si Jokowi ini waktu mencalonkan diri sebagai presiden? Ya, mungkin sampai sekarang kalau sudah diteliti dulu tidak ada keributan yang ada di negara kita ini. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi hal seperti ini. Ya, jadi untuk apalagi dibahas sebab sudah jelas keputusan itu untuk melindungi seseorang. Ya, anak kecil pun bisa menilai dengan kondisi saat ini. Sanksi yang tepat adalah cepat pecat semua yang terlibat dalam memutuskan keputusan tersebut. Ya, Jokowi blunder terima Razman. Akhirnya Hotman mulai ikut bicara tentang ijazah Jokowi. Ya, jadi mantap Pak Hotman Paris. Hutapea terus perjuanganmu bongkar kebohongan ijazah aspal Fufufafa. Ya, takut ketahuan bohongnya padahal rakyat sudah pada hafal tujuannya, ampun Gusti. Ya, kalau memang ingin menegakkan NKRI, calon pemimpin CV-nya harus terbuka. Masyarakat jangan sodorkan kucing dalam karung yang disimpan di kamar, di gudang, bawah tanah di pulau terpencil. Ya, jangan mengarah dan melindungi seseorang. Amat jelas dan kelewatan transparan hancur NKRI. Ini inisiatif dan inisiator penghancur NKRI. Calon pemimpin CV harus diketahui seluruh warga calon pemilih. Jadi teman-teman, Al-Fatihah Presiden Rakyat Indonesia Prabowo, Kejagung wajib dihukum tegas. Inilah wanlaiha rojiun bila hukum Indonesia dan sumpah jabatan di hadapanmu semuanya. Ya, Arif Ketua KPU yang menangkan Mulyono atau Makruf tanggung jawab atas kerusakan tatanan bangsa.
Jadi sama dari 2014 sampai 2019, KPU nggak benar diintervensi oligarki dan rezim Mudiki, terutama survei nggak benar. Nah, dari keterangan yang dipaparkan oleh Ketua Komisi 2 DPR dan bisa diambil kesimpulan kenapa KPU bisa bikin sebuah keputusan yang jauh atau tidak dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Ya, kayaknya yang pintar dan yang mengerti harus turun, kalau nggak negara kita ini akan hancur, teman-teman. Jadi ini baru Bang Hotma dulu. Saya khawatir kok bela termul sekarang mantap, hebat, bela kejujuran. Ya, ayo Bang Hotma, hati nuranimu kan udah mulai get up. Mainkan Bang, kami rakyat yang ditipu oleh mendukung Bang. Jadi mantap Pak Sahal, Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa dan teman-teman, maju terus dan jangan mau berdamai, seluruh rakyat Indonesia mendukung kalian semua. Ya. Jadi Gibran segera membersihkan klarifikasi penjelasan tentang ijazahnya. Gibran yang bisa membersihkan jawaban penjelasan secara jujur, sebenarnya jangan bohong lagi seperti bapaknya. Sudah stop kebohongan, rakyat sudah mual dibohongi. Ya, mereka mengharapkan kepada Pak Gibran supaya tidak mengikuti jejak bapaknya yang telah membohongi para rakyat 10 tahun menjabat. Ya, agar ketua dan komisioner KPU yang sekarang harus dicopot dulu. Seleksi ulang di Indonesia ini banyak anak-anak bangsa yang cerdas, pintar, jujur, kredibel dan berakhlak untuk mengganti daripada mempertahankan mereka yang merusak tatanan demokrasi. Pilpres 2029 masih 4 tahunan. Asumsi publik KPU sudah masuk angin palsu akibat pasang badan untuk siapa. Ya, jadi di undang-undang kalau penjabat mencela itu tidak ada hukumnya.